Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpost.id. Kemarau panjang berdampak pada lahan pertanian di Bontang. Akibatnya para petani harus menunda untuk menanam padi sejak Agustus lalu. Kemarau panjang yang disebabkan fenomena El Nino berdampak pada lahan pertanian Kota Bontang. Akibat fenomena tersebut, petani Bontang terpaksa menunda tanam padi sejak Agustus lalu, lantaran minimnya curah hujan dan sumber air. Biasanya, para petani dapat melakukan panen 2 kali dalam setahun. Namun akibat kemarau tahun ini, mereka hanya bisa melakukan panen 1 kali saja. Meski Bontang bukan sektor utama penghasil padi, namun fenomena tersebut berdampak serius bagi ketahanan pangan masyarakat Kelurahan Bontang Lestari. Apalagi tidak semua sawah yang berada di Nyerakat Kiri Kelurahan Bontang Lestari dekat dengan saluran irigasi, melainkan masih mengandalkan air hujan. Untuk menyiasati kondisi tersebut, pemerintah mengimbau petani beralih mengembangkan tanaman hortikultura dan palawija pada musim kemarau ini, yaitu mengganti jenis bibit tanaman seperti melon dan semangka, sebab 2 bibit tersebut lebih tahan kekeringan. Rencana penataan halaman Masjid Terapung Loktuan akan segera dilakukan. Pemerintah berencana menggelontorkan dana sekitar 5 miliar rupiah. Rencana penataan halaman Masjid Terapung Loktuan masih dalam kajian. Selain penataan halaman, masjid akan dipagari keliling dan ada pengecatan ulang. Masjid Terapung dinilai menjadi destinasi wisata dan ikon Bontang, sehingga perencanaan perbaikan dilakukan secara komprehensif dengan ornamen artistik. Adapun perkiraan anggaran yang digelontorkan sekitar 5 miliar rupiah. Sementara itu, Komisi 3 DPRD Kota Bontang Faisal menyebut anggaran untuk pembuatan pagar pengaman akan dibahas tahun depan. Diharapkan pembenahan tersebut juga mencakup pembangunan pelang nama masjid. Mengingat hingga saat ini pelang nama belum tersedia, padahal masjid sudah lama digunakan. Pembangunan McD terus dikebut. Saat ini progresnya sudah mencapai 70%. Pembangunan McD di Kota Bontang yang dimulai pada Agustus lalu terus dikebut. Diketahui saat ini presentasi pembangunan sudah mencapai 70%. Meski belum bisa dipastikan kapan rampungnya pembangunan, namun diharapkan dapat di-launching pada akhir Oktober atau pertengahan November nanti. Untuk diketahui, beberapa jenis perizinan telah dilengkapi oleh manajemen, seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, analisis dampak lalu lintas, site plan, persetujuan lingkungan, hingga persetujuan bangunan gedung. Adapun nilai investasinya mencapai 14 miliar. Warga Tanjung Laut di sekitar Bontang City Mall mengeluhkan limbah yang diduga dibuang ke selokan dekat permukiman hingga menyebabkan bau tidak sedap. Warga Tanjung Laut, tepatnya sekitar Bontang City Mall, mulai mengeluhkan limbah yang diduga berasal dari mall pertama di Kota Taman itu. Diketahui terdapat saluran pipa yang diduga mengalirkan limbah ke selokan dekat permukiman. Hal itu pun dinilai mengganggu aktivitas karena aromanya yang tidak sedap tercium sampai ke rumah warga. Sementara itu, manajer Bontang City Mall menjelaskan sistem pembuangan limbah memang mengalami kendala teknis. Limbah tersebut telah melalui beberapa proses sebelum dibuang. Hingga saat ini pihaknya masih memperbaiki sistem yang bermasalah, sebab mereka pun tidak menginginkan ada pihak yang dirugikan. Semuanya kita ketampung dalam namanya bak trap. Dari bak trap itu akan dialirkan ke tangki STP. Nah, di tangki STP itu ada 3 tahap tangki. Nah, itu ada proses pengolahannya sehingga nanti outputnya sudah baik seperti itu. Dan yang masih diperbaiki saat ini yang di STP-nya. Ya. Jadi kita kan ada sedikit trouble di sistem itu dan sehingga terjadi hal itu. Ini sedang lagi proses perbaikannya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.